urin kambing untuk nyepray teman-teman. Ada di videonya itu, urin kambing untuk nyepray cabai dan spray tanaman apa itu untuk nyepray. Bayangin saja kita makan cabenya sambil makan gorengan, cabenya itu habis dispray urin kambing, bayangin aja lah. misuh teman-teman tuh kalau tahu gitu. Jadi saking cintanya organik sampai seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Hari ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai seperti biasa. Dan yang sebelumnya saya lakukan perawatan cabai untuk menjaga tunas-tunasnya dari serangan kutu-kutuan, agar tunas yang baru keluar pada tanaman cabai saya terjaga dari serangan kutu-kutuan. Yang perlu kita pahami bersama adalah bunuh dulu atau basmi dulu hamanya, baru kita berikan nutrisinya. Jadi begitu teman-teman ya. Dan kali ini saya akan melakukan penyepraian nutrisi pada tanaman cabai saya. Tanaman cabai saya ini sekarang sudah memasuki umur 4 bulan, hampir 5 bulan ya teman-teman ya. Tanggal 1 nanti umurnya 5 bulan. Dan alhamdulillah sekarang sudah pemetikan yang ke-13 kalau tidak salah, kemarin tuh sudah melakukan pemetikan yang ke-13. Dan alhamdulillah tanaman cabai saya buahnya masih seperti ini, masih bisa sedikit diharapkan teman-teman ya. Untuk menunjang tanaman cabai kita agar selalu berbuah, ya minimal tanaman cabai kita itu tidak cepat habis buahnya, maka kita harus lakukan pemberian nutrisi. Dan tunas-tunas yang seperti ini teman-teman ya, yang baru muncul-muncul ini membawa bekal buah, ini harus kita jaga teman-teman ya. Jadi sebelum melakukan penyepraian nutrisi, kita basmi dulu, mana tahu ada hama yang sembunyi di balik dedaunan atau di lipatan-lipatan daun. Jadi kita spray dulu inseknya, baru setelah 2 hari kita lakukan penyepraian nutrisi agar tunas yang baru keluar ini bisa berjalan dengan baik nantinya, tidak ada hambatan, sehingga buah yang kita harapkan nanti akan lebih baik, tidak terjadi kerontokan karena tanaman cabai kita kekurangan nutrisi. Dan alhamdulillah teman-teman ya, hari ini cuacanya cukup cerah, itu sangat baik sekali untuk kita melakukan penyepraian nutrisi, insektisida maupun fungisida. Jadi kalau saya teman-teman ya, itu lebih ke pagi nyeprainya ya, daripada sore. Saya mending pagi, dan saya cari momen yang tepat atau pada saat cuaca cerah dan jam 10 itu minimal sudah selesai. Itu tujuannya agar nutrisi yang kita berikan pada tanaman cabai kita itu cepat terserap oleh tanaman cabai kita. Jadi begitu teman-teman ya. Apakah tanaman cabai saya dari 1250 pohon ini ya, sekitar 1250 pohon, apakah ada yang terserang layu fusarium? Tentu saja ada teman-teman ya, tidak bisa kita pungkiri. Dalam 1200 itu ada yang terkena layu fusarium, dan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini, nah ini kan nampak kan, ini HP saya kurang jelas, mohon maaf ya. Jadi ini tanaman cabai saya sekitar umur 4 bulan itu kalau nggak salah, itu sudah terserang layu fusarium. Ada satu yang terkena layu fusarium, dan posisinya masih sama sampai ditumbuhi rumput seperti itu, dan tidak saya cabut, tidak saya kocor fungisida maupun bakterisida. Jadi mau sampai berapa liter kita mau bunuh bakteri yang ada pada tanah ini tidak bisa teman-teman ya. Bakterinya itu kalau kita mau belajar ya, bakteri itu berkembang biak itu hanya membutuhkan 8-10 menit saja, 2 kali lipat perkembangannya. Jadi mau sampai berapa liter kita membunuhnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah kita perkuat tanaman cabai kita perkuat imunitas pada tanaman cabai kita.
Jadi seperti itu teman-teman ya, kita memberikan nutrisi seperti kalsium, kalium, dan unsur-unsur mikro lainnya. Jadi kita perkuat saja tanaman cabai kita itu, nggak usah teman-teman dibodoh-bodohin beli fungisida, bakterisida untuk ngocor ke tanah pula. Ya kita itu tadilah, perkuat saja tanaman cabai kita. Walaupun teman-teman sudah berikan fungisida, bakterisida, kalau imunitas atau tanaman cabai kita itu modelnya model kelaparan teman-teman ya, mudah terserang penyakit, buang-buang uang teman-teman ya. Gitu aja saya masih dibilang penyalur pupuk. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, mohon maaf bahasa saya agak sedikit kasar mungkin teman-teman ya, tapi ayolah kita berpikir secara logis saja. Jadi nutrisi yang saya gunakan, nutrisi atas, saya menggunakan ini teman-teman. Ini ada Vitaron SL. Nah, ini untuk menunjang pertumbuhan tunas. Nah, saya tambah lagi juga dengan asam amino. Untuk fungsinya ya teman-teman, dua nutrisi ini untuk fungsinya saya tidak perlu jelaskan atau saya harus membacanya. Silahkan teman-teman kalau mau pakai monggo. Ketika teman-teman ingin memakainya silahkan baca di keterangannya, sudah ada untuk fungsinya untuk apa. Sama juga dengan asam amino ini fungsinya buat apa, silahkan teman-teman sambil belajar sambil dibaca. Jadi kalau asam aminonya ini usahakan jangan berlebihan teman-teman, ini jangan berlebihan. Ini kita cukup berikan dalam 1 bulan itu cukup 2 kali saja teman-teman ya. Kalau kelebihan nanti tanaman cabai kita itu hanya daunnya saja yang bagus, buahnya kurang. Jadi kita berikan tapi jangan berlebihan. Yang saya rutinkan ini teman-teman ya, Vitaron SL, gandasil buah dan gandasil daun. Gandasil daunnya ketinggalan tadi, jadi saya tunjukkan gandasil buahnya saja. Jadi ini mengandung unsur organik juga teman-teman ya, tapi ini sudah pabrikan dan ini sudah SNI teman-teman ya, sudah SNI. Jadi kandungannya yang di dalam ini tidak lagi berandai-andai, ini sudah diuji coba teman-teman ya, tidak katanya-katanya dan sudah diuji coba. Jadi gini, nah Vitaron SL itu untuk memacu pertumbuhan tunas dan asam aminonya juga. Terus tunas itu kan membawa bekal buah teman-teman ya. Jadi saya tambahkan lagi gandasil B. Saya berikan gandasil B ini seminggu sekali 1 bungkus ini. Kalau untuk tanaman 1000 aja cukup teman. Harganya 15.000 kok. Jadi itu bukan urin kambing yang saya spraykan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bahas tentang masalah organik, saya buatkan nanti videonya organik, tapi bukan dari bahan urin kambing maupun kohe kambing teman-teman ya. Kohe kambing juga nanti saya akan buatkan videonya, tapi tidak untuk tanaman cabai teman-teman ya. Kohe kambing tidak untuk tanaman cabai. Ini pengalaman saya, silahkan bantah secara teori silahkan, dan saya nanti akan buatkan videonya dengan mengandalkan rerumputan saja teman-teman yang ada di lahan. Nanti saya akan buatkan video kita menanam cabai dengan organik, sangat simpel juga. Teman-teman tidak harus berkotor-kotor mencari di bawah kandang kambing, harus mikul apanya tai kambingnya juga, nggak perlu seperti itu. Nanti saya buatkan videonya secara organik tanpa pupuk kimia. Untuk menanam sayur-sayuran juga nanti saya buatkan video dan kita buktikan dengan pertumbuhannya teman-teman ya. Jadi jangan katanya-katanya, kita buktikan langsung dengan bagaimana pertumbuhannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk nutrisi atasnya, nanti untuk pupuk bawahnya di video selanjutnya lah ya teman-teman ya. Dan saya saking iritnya teman-teman ya, untuk tangki semprot saya itu pun saya ngeleles ini teman-teman ya. Daripada saya beli lagi, saya belikan dinamonya, terus saya belikan akinya, aki bekas, dan fungsinya pun sama, tidak ada bedanya sama sekali. Yang harus kita beli yang harganya 500.000 ke atas, ini hanya modal 200.000. Tapi ya tangkinya ini tangki bekas teman-teman ya, tangki bekas saya juga kan udah rusak, itu jebol dalamnya. Terus saya daripada saya membeli lagi, saya ya gunakan yang ada ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya kita tidak bisa dipungkiri lah masalah pupuk atau nutrisi itu ya, memang ada yang cinta organik, ada yang semi organik juga ada. Saya pun juga memakainya teman-teman ya, tapi ya jangan pula lah urin kambing untuk dispray ke tanaman cabai kita. Ya bayangin aja lah, dimakan orang banyak loh cabainya itu, bekas kotoran urin kambing.
ya nggak etis lah namanya itu. Padahal saya ini tidak bermaksud sekali mau mempromosikan sebuah pupuk teman-teman ya. Kalaupun saya memakai produk itu pun saya tidak, teman-teman tidak saya haruskan atau saya rekomendasikan di deskripsi saya harus picik linknya atau gimana agar saya mendapat keuntungan. Tidak sama sekali teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari sendiri di toko-toko yang terdekat atau cari sendiri di toko-toko online yang harganya murah. Silahkan teman-teman cari sendiri di sana. Saya tidak ada hubungan apapun dengan pabrikan-pabrikan yang membuat pupuk yang saya pakai itu. Saya tidak ada hubungan apapun. Saya hanya mengambil keuntungan dari sana. Dengan bahan yang saya pakai itu alhamdulillah tanaman cabai saya itu masih kondisi sampai hari ini masih kondisi seperti ini teman-teman ya, walaupun sudah saya lakukan pemetikan ke 13 itu kalau nggak salah. Nanti saya videokan lah hasilnya berapa nanti, cuma nanti teman-teman ya. Jangan teman-teman bilang tuh saya tuh nggak cinta organik. Saya cinta organik tetapi tidak untuk tanaman cabai teman-teman ya. Satu saja memang saya antikan itu, tidak untuk tanaman cabai. Kalau untuk tanaman-tanaman lain saya pakai kok. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Ada yang saking cinta organiknya itu, bayangin aja urin kambing untuk nyepray teman-teman. Ada di videonya itu urin kambing untuk nyepray cabai dan spray tanaman apa itu untuk nyepray. Bayangin saja kita makan cabainya sambil makan gorengan, cabainya itu habis dispray urin kambing, bayangin aja lah. misuh teman-teman tuh kalau tahu gitu. Jadi saking cintanya organik sampai seperti itu konyol teman-teman ya. Banyak kok alternatif lain itu. Jangan juga lah urin kambing untuk buat nyepray tanaman cabai kita. Ya nggak normal lah itu, nggak adab namanya. Mau organiknya seperti apapun, kalau udah urin kambing buat nyepray tanaman cabai kita itu udah nggak bener itu teman-teman. Mungkin seperti itu aja teman-teman ya, dan saya juga akan melakukan penyepraian. Dan videonya sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tujuan saya ini hanya berbagi pengalaman, tidak sama sekali bermaksud untuk menggurui. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.